Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Munalesari dengan NIM 2141110104047, kelas 4 PMIA. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Dakwah dengan dosen pengampu yaitu Bapak Yusuf Haryanto MKom. Kali ini kita memiliki pembahasan yang cukup penting di perkembangan teknologi yang sudah maju ini, yaitu tentang komodifikasi dakwah melalui perkembangan teknologi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, menunjukkan bahwa di antara 262 juta penduduk Indonesia, lebih dari 50% atau sekitar 143 juta penduduk Indonesia sudah terhubung dengan jaringan internet sepanjang tahun 2017. Penggunaan internet juga berpengaruh terhadap Islam. Dalam Islam, dakwah merupakan salah satu kegiatan penting yang dilakukan untuk menyiarkan dan menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh umat muslim di Indonesia. Bentuk terobosan baru yang dilakukan untuk menunjang kegiatan berdakwah ini adalah dengan komodifikasi dakwah melalui aplikasi Islami seluler dan media online. Komodifikasi dakwah merupakan istilah kata yang relatif masih baru, meskipun sebenarnya istilah kata komodifikasi sendiri sudah cukup lama dikenal di kalangan penelitian modern. Namun demikian, dua kata tersebut yaitu komodifikasi dan dakwah itu sudah banyak digabungkan oleh kalangan teoritisi dakwah. Komodifikasi dakwah di sini dimaksudkan untuk menjadikan dakwah Islam menjadi sesuatu kegiatan yang lebih menarik untuk disampaikan serta mendapatkan respon yang baik dari khalayak umum, khususnya umat muslim. Alhasil, dakwah harus dikemas dan diinovasi sedemikian rupa agar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dengan komodifikasi ini muncul aplikasi Islami seluler yang menjadi contoh yaitu Muslim Designer Community atau MDC, yang mana menjadi wadah untuk menyiarkan agama Islam, dakwah-dakwah Islam, dan syiar-syiar Islam yang dikemas dengan cara yang lebih simpel dan menarik seperti pada poster, stiker, dan grafis, serta lainnya. Pada aplikasi ini juga terdapat gambar-gambar yang berisikan pesan-pesan dakwah yang dirangkai dan dikemas dengan lebih menarik dan lebih mudah dipahami serta lebih modern. Selain aplikasi Islami seluler, ada juga media online yang digunakan untuk menunjang keberhasilan komodifikasi dakwah ini. Salah satunya adalah kanal YouTube. YouTube ini zaman sekarang digunakan untuk berlomba-lomba berdakwah agar bisa tersampaikan dengan baik kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa melakukan pertemuan di majelis taklim atau di masjid. Konsep dakwah dengan YouTube ini bisa kita sebut dengan konsep dakwah bilhal. Konsep dakwah dengan YouTube ini bisa kita kenal melalui konten-konten yang lebih milenial dan kekinian yang bisa kita contohkan dengan konten-konten pendakwah modern yaitu Habib Ja'far, yang mana beliau mampu merepresentasikan dakwah dengan lebih kekinian dan lebih milenial. Lalu bagaimana khalayak umum memandang adanya komodifikasi dakwah ini? Dalam proses komodifikasi, sesuatu diproduksi bukan dengan dasar nilai guna, tetapi dengan dasar nilai tukar. Maksudnya, sesuatu itu diproduksi tidak hanya untuk memiliki kegunaan bagi khalayak, tetapi sesuatu diproduksi untuk bisa ditukarkan di pasaran. Jika ingin menarik suatu pengakuan, tayangan dakwah di media ini atau komodifikasi itu nyatanya bisa membuat citra Islam itu lebih responsif di kalangan dinamika masyarakat. Selanjutnya, bagaimana komodifikasi dan dakwah bisa mencapai titik temu? Kondisi atau fenomena seperti ini, yaitu fenomena komodifikasi dakwah, itu sebenarnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan, dengan artian harus tetap dimonitoring secara intens. Karena bagaimanapun juga, adanya media ini untuk penunjang dakwah, itu dakwah Islam justru lebih
segmented dengan memilih tipe-tipe dakwahnya. Oleh karena itu, butuh berbagai pendekatan dengan media baru untuk mengekalkan aktivitas dakwah sebagai proses yang memberi informasi seputar keagamaan, bukan hanya sekedar sarana untuk mendapatkan keuntungan dalam komodifikasi tadi. Untuk itu, diperlukan monitoring yang intens agar dalam proses komodifikasi dakwah ini tidak hanya melibatkan dakwah untuk mencari keuntungan semata, untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi dakwahnya itu tetap menjunjung nilai-nilai agama yang ada di dalam Islam. Itu adalah suatu pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami terkait dengan perkembangan teknologi yang sudah ada.